Biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Sudah hampir dipastikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle kabinet. Hal ini mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek dan pembentukan Kementerian Investasi. Konon kabarnya, reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini telah didiskusikan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan, tenaga ahli kantor staf Presiden atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin, memastikan reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Seperti dilansir tribunnews.com, Ali Mohtar menuturkan ada 3 faktor yang menyebabkan Presiden akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Pertama, adanya rencana penyatuan Kemenristek dan Kemendikbud. Usulan penyatuan 2 kementerian itu pun telah disetujui oleh DPR. Faktor kedua adalah pamitnya Bambang Brojonegoro dari kementerian, sehingga menyebabkan kekosongan. Sementara Kemenristek belum resmi bergabung dengan Kemendikbud. Lalu faktor ketiga adalah adanya rencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Adanya kementerian baru, maka akan dibarengi juga dengan adanya menteri baru. Sementara itu, pengamat politik dan ketatanegaraan Agus Riwanto menyampaikan penggabungan 2 kementerian tersebut tentunya akan berdampak pada reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Lantas, siapa menteri yang akan duduk di kursi panas di kementerian yang baru tersebut? Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Sudra Fadli Harahap menilai adanya sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk Presiden Jokowi. Fadli memprediksi yang cocok sebagai Menteri Investasi adalah Basuki Cahayapurnama yang akrab dipanggil Ahok. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji. Bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya. Fadli juga menyebut nama Abdullah Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi. Pengalaman Aswar Anas memimpin Banyuwangi adalah modal untuk diaplikasikan di wilayah yang lebih besar atau di taraf nasional. Pembangunan di Banyuwangi tak lepas dari peran Aswar Anas sebagai kepala daerah, mengembangkan UMKM dan pariwisata. Sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah, mengungkapkan berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dari 10 Maret hingga awal April 2021 menunjukkan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dianggap sebagai menteri yang paling layak untuk di-reshuffle. Sedangkan menteri paling populer yakni Prabowo Subianto dengan presentasi 56% dan menteri berkinerja paling memuaskan adalah Sri Mulyani dengan presentasi 54,7%. Lain halnya dengan relawan Jokowi Mania atau Joman. Dikutip dari inews.id, Ketua Relawan Joman Immanuel Ebenezer menyebut salah satu menteri yang diganti yaitu Menteri Sekretaris Negara atau Menseknek Pratikno. Alasannya, Pratikno yang selalu merumuskan presiden dalam jurang politik. Selain Pratikno, kata pria yang akrab disapa Noel ini menyebut ada 4 menteri lainnya yang perlu di-reshuffle. Di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Noel meminta Jokowi harus peka terhadap 5 menteri ini. Menurutnya, 5 orang ini memiliki fokus lain di luar tugas negara, yaitu pemilu 2024. Nah,
Makanya yang saya khawatirkan, menteri-menteri yang ikut-ikutan atau coba ketularan dengan penyakit pemilu, saya rasa lebih baik mundur atau ya presiden harus mencopot, katanya. Segala macam pendapat dan saran yang kita sampaikan merupakan koreksi bagi seorang pemimpin. Namun kita yakin Presiden Jokowi akan memilih pembantunya yang selalu memberi bukti berupa tindakan nyata. Bukan hanya sekedar kata-kata manis yang bisa meninabobokan rakyat. Itu yang kita harapkan. Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.